Pada saat pembelajaran di kelas, Anda mungkin pernah menemukan peserta didik yang belum bisa membaca di saat kelas 2 SD. Lalu Anda melakukan penilaian dengan tes lisan untuk mengetahui kemampuan pengetahuannya. Saat Anda melakukan hal tersebut, maka Anda telah melakukan penyesuaian pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak. Penyesuaian pembelajaran bagi peserta didik adalah salah satu dari akomodasi yang layak dalam kelas yang beragam. Aksesibilitas ruang belajar. Ruang belajar adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Ruang belajar yang nyaman tentu dapat membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga hal ini juga dapat membantu peserta didik belajar secara sadar untuk memahami materi yang diberikan. Namun, terkadang ruang belajar yang kini ada tidak memperhatikan aksesibilitas yang dapat diakses dan membuat nyaman untuk seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Keragaman peserta didik dalam kelas juga mempengaruhi bagaimana ruang belajar dirancang oleh guru sesuai kebutuhan peserta didik. Aksesibilitas ruang belajar merujuk pada lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, atau kognitif mereka. Ini mencakup desain fisik ruangan, pengaturan tempat duduk, dan ornamen kelas yang memastikan setiap peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. 2. Fleksibilitas proses pembelajaran. Fleksibilitas proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif merujuk pada kemampuan dan kesiapan sistem pendidikan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan metode, materi, dan lingkungan pembelajaran dengan keberagaman peserta didik. Konsep ini menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan gaya pembelajaran yang unik, dan pendidikan harus dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi keberagaman ini. Berikut merupakan bentuk fleksibilitas proses pembelajaran. Ragam gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda, seperti pembelajaran visual, auditori, atau kinestetik. Fleksibilitas proses pembelajaran memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai strategi pengajaran yang dapat menjangkau berbagai gaya pembelajaran. B. Diferensiasi instruksional. Diferensiasi instruksional melibatkan penyesuaian metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Dalam pendidikan inklusif, guru perlu memiliki fleksibilitas untuk menyediakan pendekatan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. C. Penggunaan teknologi inklusif. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan fleksibilitas. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras khusus, aplikasi pembelajaran, atau platform daring dapat membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. D. Pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif mengacu pada kerjasama antara peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan dan gaya pembelajaran. Guru yang fleksibel dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendukung kolaborasi, memungkinkan peserta didik belajar satu sama lain. E. Adaptasi pada kebutuhan khusus. Fleksibilitas memungkinkan guru untuk dengan cepat menyesuaikan metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Ini dapat melibatkan modifikasi tugas, pemberian dukungan tambahan, atau penyediaan materi pembelajaran tambahan. F. Evaluasi yang beragam. Pendekatan fleksibel terhadap evaluasi melibatkan penggunaan berbagai jenis penilaian, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kekuatan dan preferensi mereka. G. Desain ruang belajar yang inklusif. Fleksibilitas juga mencakup desain fisik dan lingkungan belajar yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik dan dirancang untuk mendukung keberagaman mereka. 3. Fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Fleksibilitas bentuk materi pembelajaran merujuk pada kemampuan untuk menyajikan informasi dan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk, format, dan media. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keberagaman gaya pembelajaran, kebutuhan individu, dan memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengakses materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dari fleksibilitas bentuk materi pembelajaran. Media pembelajaran, penggunaan berbagai media pembelajaran, termasuk gambar, video, animasi, dan rekaman suara, untuk mendukung berbagai gaya belajar. Format materi, fleksibilitas dalam menyediakan materi dalam berbagai format, seperti teks cetak, dokumen digital, rekaman audio, atau kombinasi visual audio. Interaktivitas, penggunaan elemen interaktif, simulasi, atau aktivitas pembelajaran online yang memungkinkan peserta didik terlibat secara langsung. Modul pembelajaran, penyusunan materi pembelajaran dalam modul-modul yang dapat diakses secara terpisah, memungkinkan fleksibilitas dalam proses belajar. Keragaman sumber belajar, pilihan bahan bacaan, menyediakan bahan bacaan yang bervariasi dan dapat dipilih sesuai minat dan tingkat kesulitan peserta didik. Pilihan bahasa,
materi dalam berbagai bahasa untuk mendukung peserta didik dengan kebutuhan bahasa khusus. Aksesibilitas, memastikan materi dapat diakses dengan mudah melalui perangkat teknologi, dan menyediakan alternatif untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Penyesuaian tingkat kesulitan, menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau tugas agar sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Peta konsep dan grafik, memasukkan peta konsep, grafik, dan ilustrasi untuk memvisualisasikan konsep-konsep pembelajaran. Forum diskusi dan kolaborasi, mendorong partisipasi peserta didik melalui forum diskusi, kegiatan kolaboratif, dan platform interaktif. Panduan tahapan pembelajaran, panduan langkah demi langkah untuk memandu peserta didik melalui proses pembelajaran. Penilaian yang beragam, menggunakan metode penilaian yang beragam, seperti ujian tertulis, proyek, presentasi, dan portofolio. Adaptasi untuk kebutuhan khusus, menyesuaikan materi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan kondisi khusus atau kebutuhan khusus. 4. Fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Fleksibilitas waktu dan evaluasi dalam kelas inklusif adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang adil dan mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa aspek penting dari fleksibilitas waktu dan evaluasi dalam konteks kelas inklusif. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu sangat penting untuk keberhasilan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan menyadari beragamnya kebutuhan belajar para peserta didik ini, fleksibilitas waktu memberdayakan para pendidik untuk mengadaptasi metode pengajaran guna mengakomodasi kecepatan belajar masing-masing, memastikan bahwa setiap peserta didik berkembang sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Berikut di antara fleksibilitas waktu. Durasi pelajaran. Jadwal pembelajaran memberikan kemungkinan penyesuaian dalam jadwal kelas, termasuk pemberian waktu tambahan atau pilihan waktu bagi peserta didik yang membutuhkan penyesuaian. Pembelajaran mandiri memberikan waktu untuk pembelajaran mandiri di luar jam kelas, memungkinkan peserta didik bekerja pada tingkat mereka sendiri. Perencanaan belajar berdiferensiasi, merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan mereka, termasuk memberikan waktu tambahan jika diperlukan. Konseling dan dukungan, memudahkan akses ke layanan konseling dan dukungan, khususnya bagi peserta didik yang memerlukan waktu tambahan untuk membahas kebutuhan akademis atau emosional. Fleksibilitas evaluasi. Metode penilaian beragam, menggunakan berbagai metode penilaian seperti ujian tertulis, proyek, portofolio, presentasi, dan tugas praktis untuk mengevaluasi berbagai aspek kemampuan peserta didik. Pilihan tugas, menyediakan opsi tugas yang memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman mereka sesuai dengan kekuatan dan preferensi belajar masing-masing. Penilaian formatif, melibatkan penilaian formatif secara teratur untuk memberikan umpan balik langsung dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. D. Penyesuaian tingkat kesulitan, menyesuaikan tingkat kesulitan tugas atau ujian sesuai dengan kebutuhan peserta didik, memastikan bahwa evaluasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. E. Perencanaan evaluasi individual, mengembangkan rencana evaluasi individu yang mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik dan memberikan penyesuaian sesuai kebutuhan. F. Evaluasi kolaboratif, mendorong proyek atau tugas evaluasi yang melibatkan kolaborasi antar peserta didik, memungkinkan mereka belajar satu sama lain dan menunjukkan kontribusi unik mereka. G. Waktu tambahan pada evaluasi, memberikan waktu tambahan bagi peserta didik yang memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas atau ujian. H. Penyesuaian format ujian, menyesuaikan format ujian, seperti menggunakan pertanyaan pilihan ganda, esai, atau proyek, untuk mendukung berbagai gaya belajar dan kemampuan peserta didik. Catatan, pengkategorian kondisi kebutuhan khusus peserta didik kategori ringan, sedang, atau berat tidak ditinjau dari kondisi disabilitasnya, tapi ditinjau dari tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam mengakses pembelajaran. Semua kondisi kebutuhan khusus dapat mengakses sekolah reguler atau sekolah luar biasa. Sementara itu menurut kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru, PPDB, untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, khususnya dalam Pasal 11(b). Menurut peraturan tersebut, afirmasi dalam proses seleksi masuk ke lembaga pendidikan akan diberikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik berkebutuhan khusus, yang didukung oleh informasi medis dari dokter atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses afirmasi ini bisa dilakukan melalui jalur pendidikan inklusif khusus. Sementara itu, Pasal 12(f) dalam kebijakan tersebut menegaskan pentingnya penyesuaian rasio jumlah guru dan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Sebagai contoh, diatur bahwa maksimal hanya boleh ada 2
peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu rombongan belajar. Jika ditemukan peserta didik dengan kategori berat, maka hanya satu peserta didik berkebutuhan khusus yang diperbolehkan berada dalam satu rombongan belajar. Sehingga, jika Bapak Ibu Guru telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan kondisinya berat maka dapat bekerja sama dengan ahli seperti guru pendidikan khusus atau psikolog untuk berdiskusi dalam penanganannya. Inspirasi. Dalam mengelola kelas yang penuh dengan keberagaman peserta didik, guru perlu mendasari diri dengan pemahaman mendalam terkait dengan latar belakang dan kondisi masing-masing peserta didik. Bapak, Ibu Guru dapat berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mengambil langkah konkret, misalnya dengan variasi metode pengajaran dan penggunaan materi yang beragam. Bapak, Ibu Guru juga diperkenankan untuk mendesain ruang belajar yang nyaman dan membuat semua peserta didik dapat terlibat aktif. Diperlukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, namun guru dimudahkan dengan adanya kesempatan untuk membuat penyesuaian, baik dari tujuan pembelajaran, materi, hingga pelaksanaan evaluasi. Bapak, Ibu Guru perlu untuk selalu siap memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan ekstra dalam memahami materi. Dalam memahami potensi konflik misalnya karena perbedaan budaya di antara peserta didik, guru dapat mengedepankan dialog terbuka, mempromosikan pemahaman, dan mendorong penyelesaian masalah secara kolaboratif. Dengan demikian, untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus yang mungkin tidak terlihat, guru dapat menerapkan strategi adaptasi pembelajaran yang lebih bersifat personal, memberikan dukungan secara individual, dan mendorong kerjasama sesama peserta didik. Sehingga setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, dalam menyusun kurikulum dan materi pembelajaran, Bapak Ibu Guru perlu berusaha mencerminkan keberagaman peserta didik secara adil. Hal ini dapat Bapak Ibu Guru lakukan dengan memasukkan konten yang mencakup perspektif dan pengalaman yang beragam, sehingga peserta didik dapat merasakan relevansi dan keberagaman dalam pengalaman pembelajaran mereka. Berikutnya, mari merefleksikan pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? 2. Bagian manakah dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang? 3. Hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari lagi terkait dengan keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Setelah melakukan refleksi, tuliskan rancangan rencana aksi nyata terkait konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak, yaitu kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk dapat menjadikan setiap peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif di kelas. Terima kasih, jangan lupa share, like and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya. Thank you.